perjalanan hidup gue belajar hanya lu yang bisa bertanggung jawab terhadap hidup lo sendiri. Kalau lo gak punya duit, lu diinjak orang, Beb. People will only respect you when and if you have money. Period. Gue mengatur hidup gue sendiri. Gue gak suka diatur lo, gue hidup mandiri aja. Dan kamu tapi gak ngatur hidup orang juga kan? Tapi gue menjaga jarak dengan mereka yang mencoba mengatur hidup gue. Because I don't think you have the right to control my life. Gue gak makan dari lo. Kalau lo tanya, apa kalau gitu kebahagiaan buat lo? Gue selalu punya cukup uang minimal buat diri gue dan keluarga gue. I want to be the king of my own castle. Gue gak mau gak punya uang dan diatur orang lain. Jadi my relationship with money is like that. Do you splurge though? I like to buy fancy things. I like to enjoy the finer things in life. Tapi I do it mindfully. The whole theory of kalau lu bisa beli sesuatu berarti tabungan lu 100 kali lipat dari apa yang lu spend. Nah itu gue. Gue gak akan mungkin tuh. Ya udah deh nih abisin aja toh besok akan dapat juga. Itu gak ada mental di gue. Aku banyak belajar nih, ternyata bisnis tuh gak cuma sekedar memulai bisnis. Siapapun bisa memulai bisnis, tapi gimana cara ngejalaninnya, ngembanginnya, sampai mempertahankannya. Di situ aku banyak upgrade skill aku, walaupun aku cuma lulusan SMA, tapi aku punya semangat juang yang luar biasa. Akhirnya aku banyak ikut kayak workshop, seminar. Dari situ sih aku kayak, kalau aku mau sukses, aku harus ngikutin polanya orang yang udah sukses. Siapa nih yang aku mau belajar nih? Aku kan sebelum punya toko besar ini udah ada toko kecil yang ya udah aku di comfort zone, udah ada pelanggan gitu loh. Aku udah jadi supplier di Tanah Abang. Harusnya kalau aku pilih di situ aja aku akan aman. Iya. Tapi aku pilih coba toko yang lebih besar dengan segala resikonya pasti lebih besar juga. Aku harus sampai berhasil. Kalau nggak berhasil ini taruhannya besar banget. Aku pernah di titik yang tadi aku punya toko 3 tuh, tutup 2 toko aku sampai cuma buka 1 toko aku. Waktu kapan itu? 2010 sebelum aku punya toko yang besar. Oke. Jadi ceritanya karena 2009 itu aku dapat momentum yang luar biasa. Akhirnya aku merasa kayak aku harus meng-hire orang-orang profesional yang keren banget dari perusahaan-perusahaan besar. Aku kasih tuh semua kepercayaan, semua dari mulai database segala macam. Ternyata orang ini membuka usaha yang sama sendiri dengan mengambil database customer lah, database pengrajin, semua diambil. Gue kerja di broker yang market maker, Din. Prinsipnya market maker itu orang nggak boleh profit. Nggak boleh profit. Orang nggak boleh profit. Kalau orang profit, brokernya loss. Gue pakai bahasa yang lebih kasar deh. Kalau orang menang, brokernya kalah. Karena dia full market maker dan itu dunia yang baru gue tahu setelah gue ke Hong Kong. Gue bisa benar-benar lihat cara seperti apa sih orang untuk profit. Ada loh orang yang beneran profit, konsisten profitnya. Itulah yang tugas gue untuk nge-kill dia. Kalau waktu kecil dia jadi nabung. Udah gede gue nggak mau nabung. Nggak percaya gue sama nabung. Lu nggak percaya sama nabung? Enggak lah. Kenapa? Maksudnya gini ya, kalau nabung itu returnnya berapa sih? Lu nabung duit yang lu simpen sekarang, kalau lu pakainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nilainya udah turun tanpa orang sadar. Kalau nabung goalnya, tujuannya untuk dana darurat, simpanan untuk hari tua, oke, lain cerita. Itu nabung. Kalau nabung lu ngumpulin modal, oke, itu nabung. Tapi kalau nabung lu ngarepin returnnya, gue sih enggak deh, makasih deh. Dan setiap orang kan pasti berdasarkan usianya, pasti dia punya value beda-beda ya. Contoh gue pas gue umur 25 sampai gue umur 35, value gue cuma money. Percaya nggak percaya, prinsip gue cuma satu sebenarnya. Uangnya harus banyak, carilah lebih banyak lagi, udah. Gimana lo punya hubungan yang sehat sama uang? Uang itu kan very psychological ya. Ya lo tahu kapan mau spending, kapan lo mau saving, kapan lo mau invest, kapan lo mau splurge. Secara lo udah ngerasain dapat duit dari usia muda. Kan lo sekarang pasti udah di titik dimana lo punya hubungan yang lebih sehat dong harusnya. Iya harusnya.